Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya, Jasmine Madanti, pemateri tentang konten YouTube dari pihak GDI, Generasi Digital Indonesia. Setelah kemarin membahas tentang etika pembuatan konten video dan strategi penyebaran video, hari ini kita akan membahas tentang storyboard video. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, supaya pembelajaran hari ini dapat lancar dan bermanfaat. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini tentang storyboard video. Apa itu storyboard? Apa yang ada di benak kalian jika kalian mendengar kata storyboard? Mungkin untuk beberapa orang di sini, storyboard bukanlah hal yang asing lagi, bukan? Lantas, apa itu storyboard? Berikut akan saya jelaskan apa itu storyboard. Storyboard merupakan sketsa yang disusun secara berurutan, menggambarkan perubahan penting dari adegan dan aksi dalam pengambilan gambar. Storyboard sering digunakan sebagai perencanaan dalam pembuatan film, animasi, dan konten video. Storyboard sangat berperan besar dalam proses pembuatan audio visual tersebut. Storyboard sering juga disebut sebagai papan cerita yang dikenal sebagai sketsa gambar yang disusun secara berurutan. Storyboard merupakan bentuk penyamaan persepsi antara pembuat dan orang lain. Storyboard dapat dibuat melalui beberapa metode. Bisa melalui aplikasi, bisa melalui situs penyedia pelayanan pembuatan storyboard, maupun manual di kertas. Jadi pembuatan storyboard itu tidak hanya terbatas di satu metode saja dan cukup mudah. Berikut contoh storyboard. Dapat dilihat dari contoh, ada beberapa kotak ya di sini yang merupakan visualisasi konten yang akan dibuat dari scene bagian 1 hingga scene lainnya. Di contoh gambar pula terdapat keterangan estimasi waktu berapa lama konten video tersebut akan berjalan dan banyak info detail lainnya lagi seperti naskah ya yang ada di sini dan detail latar tiap scene-nya. Seperti di scene 1 ada kursi, ada meja. Lalu di scene selanjutnya yang ini ada latarnya adalah karakter memegang handphone dengan teks berisikan happy birthday to be. Seperti itu ya. Lalu di contoh gambar selanjutnya ya ini bisa kita lihat juga bahwa storyboard dapat dibuat melalui situs penyedia pelayanan pembuatan storyboard. Di dalam contoh ini situsnya ialah Storyboard.net. Dapat dilihat di sini ada berbagai pilihan karakter dari yang muda, yang tua, dari pekerjaan juga atau dari masa-masa medieval, classical era dan lainnya. Lalu ada scene juga dan masih banyak fitur lainnya yang dapat mempermudah kita untuk membuat storyboard. Lalu jika tidak ingin membuat storyboard dengan situs yang tertera di sini, bisa juga dibuat oleh Microsoft Word ya, dengan menggunakan shape-shape yang tersedia seperti yang bisa kita lihat di contoh ini. Ada shape eclipse, shape-shape yang ada di Microsoft Word, ada clip artnya juga ya. Lalu tidak kalah penting lagi adalah detail storyboard dan potongan naskah. Seperti itu. Lalu dari contoh di atas dan pengertian storyboard, lalu apa manfaat pembuatan storyboard? Tentunya banyak sekali. Berikut adalah manfaat-manfaatnya. Adanya storyboard mempermudah seseorang dalam menyampaikan ide atau gagasan ceritanya, sehingga orang lain bisa memahami inti gagasan dari cerita yang diinginkan. Dengan adanya storyboard,
kita bisa mendapatkan persepsi tentang ide cerita sesuai dengan yang dikehendaki. Storyboard juga berfungsi untuk merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Storyboard berfungsi untuk menggambarkan alur cerita, mulai dari awal hingga akhir konten yang akan dibuat. Storyboard berfungsi sebagai pedoman, mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan. Dengan begitu, prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai dengan visualisasi apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menyusun storyboard video di YouTube. Di sini akan kita persingkat dengan 6 langkah ya. Yang pertama yaitu memahami naskah atau skrip. Dengan memahami naskah atau skrip, dari sini kita jadi tahu bagaimana alur cerita dari awal sampai akhir. Apa yang ingin divisualisasikan di konten dengan naskah yang tersedia. Lalu selanjutnya ada membuat template gambar. Membuat template gambar yang diinginkan, seperti ada berapa scene yang akan dibuat. Lalu selanjutnya ada tambahkan potongan naskah atau skrip. Setelah membuat template, isilah template dengan potongan naskah atau skrip yang diinginkan sesuai keinginan. Lalu selanjutnya ada menulis bagian-bagian storyboard. Lanjutlah dengan mengisi bagian-bagian penting storyboard di template yang sudah disediakan. Jika manual, di kertas, jika melalui situs penyedia layanan storyboard seperti Storyboard.net tadi, bisa tinggal diisi melalui template yang tersedia ya. Lalu selanjutnya ada mulai menggambar sketsa. Membuat sketsa gambar yang diinginkan pada storyboard. Di sini itu tidak terbatas menggambar saja, seperti jika di situs yang tersedia yang seperti di contoh, kita tinggal masukkan saja ya, seperti karakternya, detail backgroundnya, dan lain sebagainya. Tapi jika manual di kertas, jangan takut karena tidak bisa menggambar, asalkan kita bisa memvisualisasikan apa yang kita inginkan di storyboard dengan jelas, itu pun sudah cukup ya di step ini. Lalu di step 6 selanjutnya yaitu masukkan detail adegan. Tambahkanlah detail adegan pada tiap gambar, misalnya nama adegan, dialog, penjelasan adegan, dan lain sebagainya. Baik, setelah menjelaskan bagaimana cara menyusun storyboard, kini saya akan memperlihatkan sedikitnya bagaimana sih cara membuat storyboard ya. Yang pertama, siapkan template. Seperti yang bisa kita lihat, template-nya di sini ada 2 kotak ya di contohnya. Lalu ada template pengisian naskah ya. Setelah step 1 beres, lalu kita lanjutkan dengan masukkan potongan skrip yang diinginkan. Setelah selesai, tulislah bagian-bagian dari storyboard. Seperti kotak yang pertama, kita tuliskan sebagai bagian scene pertama, lalu kotak 2 merupakan scene bagian kedua. Mulailah menggambar ya. Di sini di contohnya, jika tidak bisa menggambar, sekali lagi tidak apa-apa, asal visualisasi dari naskah itu jelas ya, apa yang kita ingin sampaikan di tiap scene-nya itu jelas. Jadi tidak perlu kemampuan gambar yang mumpuni seperti itu. Setelah selesai menggambarkan apa yang ingin dimasukkan di storyboard, lalu selanjutnya kita masukkan detailnya. Seperti contohnya yang ini, mungkin detailnya background colornya nanti adalah biru dan seperti itu. Lalu di scene yang selanjutnya kita akan fokus ke fox yang lainnya, seperti itu. Baik, jika telah mengerti tentang apa itu storyboard dan caranya, bisa dikerjakan latihan yang ada di halaman LMS ya, yaitu buatlah storyboard dalam pembuatan video dengan tema edukasi. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai latihan, bisa langsung di chat di diskusi halaman LMS ya yang sudah disediakan pihak Unida. Dari pertemuan ini,
dapat disimpulkan bahwa storyboard adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan, menggambarkan perubahan penting dari adegan dan aksi dalam pengambilan gambar maupun pembuatan animasi. Dapat disimpulkan juga bahwa storyboard sangat berguna sekali ya dalam menyiapkan konten video yang akan dibuat. Dengan adanya storyboard, konten kita dapat direncanakan dengan matang dan jelas. Begitulah kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Begitulah pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di mana kita akan membahas tentang pengembangan video dan animasi menggunakan aplikasi digital. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian mengenai materi maupun latihan, sama juga ya, bisa kita lanjut diskusikan di halaman LMS yang telah disediakan pihak Universitas Juanda. Tetap jaga kesehatan dan patuhilah protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih.